terhormat, Dewan Guru beserta wali murid. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang mana syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Ketiga kalinya, izinkan saya untuk membaca susunan acara hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkat acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala TK Harapan Bangsa. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada Ibu Guru TK Harapan Bangsa yang saya cintai dan kepada ibu-ibu wali murid yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini menjelang siang kita bisa bertemu atau berkumpul dalam rangka undangan pengembangan aksi nyata, yaitu tugasnya Ibu Guru Eni yang telah mendapatkan penerimaan guru penggerak. Kedua kalinya saya berikan salam. Marilah kita berikan kehadiran Nabi besar kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Ketiga kalinya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada ibu-ibu wali murid yang telah menyempatkan hadir pada undangan kami, yaitu dalam rangka pengembangan aksi nyata Ibu Guru Eni yang telah mendapatkan yang telah mendapatkan pembelajaran atau untuk guru penggerak. Dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam menyediakan tempat, hidangan, terus waktu untuk ibu-ibu mungkin kesita waktunya ya Bu ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya sebagai kepala sekolah juga sangat-sangat mendukung guru saya bahwa guru saya dapat panggilan guru penggerak. Saya sebagai kepala sekolah, saya mengucapkan terima kasih juga kepada semuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu acara inti kita yang akan disampaikan oleh Ibu Eni Muslika selaku calon guru penggerak. Kepada beliau kami persilakan.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kepada yang terhormat Ibu Kepala TK Harapan Bangsa, kepada yang terhormat rekan Dewan Guru beserta wali murid yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa kita tunjukkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma. Ketiga kalinya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Kepala TK Harapan Bangsa, guru-guru beserta wali murid karena sudah mau hadir di sini untuk menghadiri acara saya, yaitu tentang pengimbasan aksi nyata saya. Jadi di sini saya itu selaku calon guru penggerak, saya di sini untuk berbagi ilmu bersama rekan-rekan guru dan wali murid. Karena di sini ada materi-materi yang harus kita harus kita terapkan untuk anak-anak kita, gak cuma di sekolahan tapi juga di rumah. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penugasan saya di aksi nyata modul 1.4 itu tentang budaya positif. Nah, di sini ada fasilitator saya, yaitu Ibu Sari Indrayani, dan pengajar praktek saya Ibu Dewi Kusumawardani. Mungkin sebelumnya ibu-ibu udah ada yang pernah lihat Ibu Dewi karena beliau sudah pernah ke sini 2 kali untuk melakukan PI, yaitu pendamping individu. Jadi saya udah melakukan pendamping individu itu udah 2 kali bersama Bu Dewi, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang topik kita dalam eksplorasi konsep. Nah, di sini ada 6 materi kita, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga itu keyakinan kelas. Dan yang keempat itu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi atau 5 posisi kontrol diri kita. Nah, yang keenam yaitu tentang segitiga restitusi. Sebelum kita melanjutkan materi selanjutnya, saya ingin melakukan editing dulu sebentar agar ibu-ibu rileks juga ya Bu. Jadi aturannya gini, jika saya ngomong satu, ibu-ibu tepuk pundak dengan teman dengan sebelahnya. Jadi kalau saya bilang satu, ibu-ibu bilang lock itu sambil bilang oi. Bisa ibu? Oke, kita coba ya ibu. Jadi satu. Oke, satu. Oke, selanjutnya jika saya bilang 2, berarti ibu-ibu bilang oke. Gitu ya ibu-ibu, speakingnya begitu. Jadi kalau saya bilang 1, tadi Eko bilang oh iya. Kalau 2, bilang apa tadi? Oke. Ya, bagus sekali. Coba kita tes lagi ya ibu.
Satu. Oi, oi. Satu. Oi, oi. Dua. Oke, oke. Ya, pintar sekali sepertinya. Oke, selanjutnya expression selanjutnya. Yang ketiga itu kalau saya bilang tiga, berarti ibu pegang dagu temennya, bilangnya iya iya. Ya bu, bisa ya bu ibu? Coba kita coba dulu. Tiga. Iya, iya. Iya. Satu. Oi. Dua. Oke, oke. Tiga. Iya, iya. Iya, bagus sekali ibu-ibu. Oke, materi yang selanjutnya apa? Materi yang selanjutnya yaitu eksplorasi konsep itu pembelajarannya itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai pendidikan universal. Jadi di sini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan ilusi kontrol itu ada beberapa ilusi ya ibu. Jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid dan ilusi bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakternya. Selanjutnya, ilusi bahwa semua kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan selanjutnya itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, di sini ada oke, saya mau tanya. Siapa sih sesungguhnya yang mengontrol kita? Siapa? Oke, bagus. Yang mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Bisa tidak kalau diri kita dikontrol oleh orang lain? Betul sekali. Kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain karena stimulasi responnya itu begini. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Jadi kalau teori kontrol itu begini, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita itu nggak bisa bu. Misalnya kita harus memaksakan orang itu sesuai dengan kehendak kita, itu tidak bisa karena kontrol kita itu yang memiliki diri kita dan kita tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Iya, begitu. Dan perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrol pilihannya itu semua perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini stimulasi responnya yang ketiga itu orang lain bisa mengontrol saya. Itu apa namanya? Saya bisa. Itu sebenarnya gitu. Maksudnya itu orang lain itu bisa mengontrol kita. Hanya saja kalau kita menginginkannya. Misalnya saya mempunyai tujuan sama dengan ibu kepala sekolah kita, ibu kepala sekolah saya. Jadi saya itu berpendapat sama dengan beliau. Jadi sama saja kita bisa mengontrol orang lain, yaitu maksudnya sama. Kalau pendapat kita sama, visi kita sama, jadi kita bisa mengarah ke satu tujuan. Seperti itu ya ibu. Selanjutnya. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang makna disiplin. Ibu-ibu tahu tidak apa sih disiplin itu? Kalau menerapkan ke anak-anak, bagaimana? Disiplin harus apa? Jadi, disiplin itu sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplin, yang artinya ada belajar. Makanya, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju
sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, maka kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh orang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, di sini tuh kecenderungannya itu umumnya adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikannya itu adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi nilai-nilai itu tuh seperti kan kita terapkan di sekolah ya ibu-ibu. Jadi seperti nilai profil belajar Pancasila. Jadi di sekolah itu kan kita sebagai guru harus bisa menerapkan nilai-nilai profil belajar Pancasila kepada anak-anak didik kita. Jadi nilai-nilainya itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, serta mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, semua nilai-nilai itu harus kita terapkan kepada anak didik kita dan anak-anak ibu di rumah juga boleh diterapkan seperti itu. Yang selanjutnya yaitu tentang teori motivasi atau hukuman dan penghargaan restitusi. Nah, di sini ibu kita sebagai guru, wali murid, nanti kita akan lihat bagaimana kita mendidik anak-anak kita seperti apa. Apakah kita sebagai pembuku atau bagaimana ya? Yuk, teori motivasi perilaku manusia yaitu yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak biasanya kalau dia melakukan kesalahan seperti tidak mengerjakan tugas, dia itu beradanya gini, apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Dia itu beradanya seperti itu. Apakah guru akan marah? Apakah guru akan membiarkan saya untuk tidak mengerjakan tugas itu? Seperti itu. Dia pasti akan berpikir seperti itu. Kalau di teori motivasi eksternal ini. Dan yang kedua itu untuk mendapat imbalan dari orang lain atau instansi. Contohnya seperti itu. Jadi anak-anak itu melakukan suatu perilaku baik itu hanya ingin menginginkan imbalan. Contohnya ibu nih, kalau anaknya dari SD, apa kalau kalian ketika ini gampang. Contohnya dia itu anak kita melakukan suatu kebaikan atau nanti pertama. Nah, dia dikasih hadiah sama ibu-ibu. Dapat apa gitu dari dia. Nah, besoknya lagi jika ibu-ibu seperti itu, nanti dia kalau pengen mendapatkan ranking satu itu, dia itu hanya menginginkan imbalan dari ibu-ibu. Dia ingin mengharapkan sesuatu seperti itu. Jadi dia itu pasti ngomong gini, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Nah, gitu. Jadi kalau saya ranking satu, nanti mama saya, ibu saya akan memberikan sepatu atau emas atau apa gitu. Nanti kalau dia nggak dapat, nanti akan tumbuhlah kekecewaan di diri anak-anak. Nah, yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Contohnya gini, anak itu dapat ranking satu, dia itu nggak menginginkan imbalan, dia juga pikirnya kalau saya dapat hadiah dari mama saya, alhamdulillah. Kalau nggak dapat, ya nggak apa-apa. Karena saya belajar itu untuk diri saya sendiri, gitu ya ibu-ibu.
Selanjutnya, ibu tahu tidak foto di sini itu foto siapa? Iya, betul sekali. Jadi Iqbal ini adalah tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Jadi dia itu menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga dapat buat memerintah diri sendiri. Nah, itu pemikiran Ki Hajar Dewantara atau teladannya. Selanjutnya, nah di sini itu tentang dihukum oleh penghargaan. Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi dorongan eksternalnya akan ada faktor ketergantungan. Jadi seperti tadi, kalau dia ranking 1, dia udah terbiasa mendapatkan hadiah dari ibunya. Ketika dia mendapatkan ranking 1 lagi, dia juga akan seperti itu karena dia udah ketergantungan dapat dari ibu seperti itu. Nah, selanjutnya oke, sekarang ada sedikit apa ya Bu? Pengertian tentang kita belajar bareng-bareng. Jadi mencatat 100 kali di dalam buku kalimat sampai tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut ibu-ibu hukuman atau konsekuensi. Oke, nanti ada di bawahnya ya, ada jawabannya. Oke, pertama tadi kata ibu apa? Konsekuensi. Oke, selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Oke, pertama tadi konsekuensi, yang kedua hukuman. Oke, selanjutnya murid diminta untuk push-up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke, hukuman. Selanjutnya menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Selanjutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Selanjutnya lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, kita lihat jawaban kita sama enggak? Nah, tadi yang pertama tadi apa ibu-ibu? Oke. Selanjutnya dari yang kedua itu hukuman benar. Terus murid diminta push up tadi hukuman. Oke, betul. Terus menggantikan kertas tadi konsekuensi betul. Terus membersihkan tumpahan di air di meja tadi konsekuensi ya ibu-ibu ya. Oke, betul. Murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu
betul ya Bu? Nah selanjutnya lari melirik lapangan itu termasuk konsekuensi. Jadi kita harus bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Nah di sini kita lihat apa sih perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi jika hukuman itu semua hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Nah, jadi itu apapun bentuknya hukuman itu menyakitkan bagi anak-anak kita. Walaupun hukumannya nggak berat ya Bu, tadi aja cuma lari ya, lari, kok lari bukan, tidak menggunakan sepatu yang sama dengan temannya. Nah, dia harus menggunakan sepatu itu sampai seharian. Itu kan hukuman Ibu. Itu sama aja mempermalukan anak-anak kita di depan teman-temannya. Itu hukuman itu sangat menyakitkan bagi anak-anak kita. Nah, konsekuensinya emang itu, konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Seperti tadi ya Bu ya, ada contohnya kalau dia itu menyenggol tumpahan itu dia harus membersihkannya. Nah itu konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, harus mengganti karena banyak temannya tadi bukunya basah begitu dan membuat anak sakit. Walaupun kita tidak membuat anak secara fisik maupun membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktu lama karena dia malu. Ya, seperti itu. Dia akan merasa sakit dari hatinya. Dan itu membuat anak-anak jadi membenci kedisiplinan. Di sekolah udah ada peraturan memakai sepatu warna hitam. Tapi ketika anak-anak tidak memakai sepatu hitam, itu kan dia sebenarnya memang salah. Dia memang salah karena tidak mematuhi peraturan. Cuma kalau kita menghukum dia harus memakai sepatu tidak memakai sepatu itu dengan hukum anak itu tersebut, sama saja dia itu akan membenci kedisiplinan yang ada di sekolah. Selanjutnya di sini kita belajar tentang restitusi. Apa itu restitusi? Ada yang sudah tahu Ibu? Belum? Oke, kita belajar bareng-bareng. Jadi, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di sini nanti yang paling belakang ada video anak-anak didik kita. Jadi tentang penerapan restitusi saya sudah menerangkan kemarin. Nanti kita lihat bagaimana anak didik kita dalam menghadapi restitusi. Nah, jadi murid itu untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita itu tidak boleh ya Bu, langsung kamu tadi melakukan ini ya, nggak gitu ya Bu. Kita harus melakukan restitusi dengan cara yaitu kita harus menanyakan ke anak kita terlebih dahulu. Kenapa kamu bisa melakukan itu? Contohnya, kalau di sekolah kami, seperti kemarin, jadi dia merebut si Senia merebut mainan April. Nah, si April itu pengen pinjam mainannya Senia, cuma dia nggak bilang, dia langsung merebut mainannya si Senia. Dan itu menjadikan Senia itu jadi marah. Karena dia marah, dia memukul April.
Seharusnya tidak seperti itu, seharusnya April meminjam terlebih dahulu kepada si Seni, dan seharusnya saya juga tidak memukul April. Cuman karena itu sama aja mungkin kasus di sekolahan. Kalau seperti itu, nah sebagai guru kita, sebagai pendidik ibu, kita harus menerapkan ini segitiga diskursus ini. Nah, contoh identitas gagal teman. Jadi sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi tadi ya Bu, yang ibu tadi. Kalau konsekuensi itu emang sesuatu yang sudah kita buat dan seharusnya harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan pilihan. Kan lanjutnya Bu. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menembus kesalahan ya Bu, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika kita melakukan restitusi, kita itu tidak menginginkan anak kita itu untuk menembus kesalahannya, namun kita mengajarkan kepada anak-anak didik kita untuk belajar dari kesalahan agar anak-anak kita itu tidak melakukannya lagi. Nah, terus yang kedua itu memperbaiki hubungan, seperti contohnya April sama Seni tadi. Seni meminta maaf karena dia sudah memukul April, dan April juga meminta maaf karena dia sudah mengambil mainan Seni tanpa meminta izin. Dengan yang ketiga itu tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada anak kita, seperti contohnya Seni mau tidak kalau memperbaiki kesalahan yang sudah Seni lakukan. Jika dia bilang, oh iya Bu, saya akan memperbaiki. Jadi kita melakukan penawaran pada anak kita. Jika dia, oh gimana cara memperbaikinya? Nah, di sini kita itu untuk melihat ke dalam diri mereka. Dia akan berpikir, jika dia sudah melakukan kesalahan, memukul teman, jadi dia harus meminta maaf. Iya, seperti itu. Oh ya, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, seperti tadi Bu, kita menanyakan kepada anak-anak kita apa yang mereka lakukan, apa alasan mereka melakukannya, dan kenapa dia bisa melakukannya. Pasti dia mempunyai alasan tersendiri ya Bu. Nggak mungkin tiba-tiba anak kita itu memukul temannya kalau tidak ada alasannya. Nah, itu. Selanjutnya Bu. Nah, ini keyakinan kelas. Ibu belajar kita yang di sini itu keyakinan kelas. Ibu, saya tunjukin salah satu beberapa contoh keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu nilai-nilai baik yang harus kita terapkan di kelas saya ya Bu. Jadi kita membuat keyakinan kelas itu bersama anak-anak. Kita tanyakan apa nih keyakinan kelas yang ingin mereka lakukan. Jadi dia itu bilang ada yang tidak mau berkata kasar sama temannya, oke, pinter, seperti itu. Menghormati guru, dia bilangnya sayang sama guru. Nah, itu boleh kita jadikan dari saling menyayangi. Nah, ketika dia bilang, saya bereskan mainan, jadi kita ada di sini juga membereskan mainan ke tempatnya lagi dan membuang sampah pada tempatnya serta berbagi makanan. Itu semuanya Bu, keyakinan kelas yang udah kami buat kemarin Bu. Nah ini apa ini? Oh, peraturan dan keyakinan kelas. Nah, coba selanjutnya Bu. Oh, seperti itu. Jadi ibu-ibu di sini
mengembalikan buku ke tempatnya. Berarti keyakinan kelas yang dia lakukan itu bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab karena sudah mengembalikan buku ke tempatnya lagi. Nah, yang kedua itu kan dilarang mengganggu orang lain. Itu sama aja keyakinan kelasnya menghormati orang lain ya Ibu. Serta hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Itu sama aja menghormati orang lain. Jadi dia menghormati temannya karena dia tidak terlambat, menghormati gurunya karena dia datang tepat waktu, dan dia itu berkomitmen dengan kami para pihak guru. Dan selanjutnya itu dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan atau menghormati orang lain. Jadi jika dia tidak melakukan kekerasan, itu sama aja dia menjaga keselamatan dirinya dan menghormati orang lain. Oke, boleh selanjutnya Bu? Selanjutnya. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Apa sih Bu kebutuhan dasar kita Bu? Nah, ini dia. Kebutuhan dasar kita itu, kita harus bertahan hidup. Kita butuh kasih sayang dan rasa diterima. Kita juga butuh penguasaan diri ya Bu. Serta kita butuh kesenangan dan kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kalau yang ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru dan sebagai wali murid. Kita itu seharusnya menerapkan 5 posisi kontrol ini ya Bu. Jadi yang pertama itu 5 posisi kontrol ini itu yang pertama penghukum. Jadi seperti ini, jika guru berbuat menghadik kepada anak kita atau menunjuk anak kita, itu sama aja kita menyakiti dia, dan kita menyakiti dia itu sama aja kita juga menyakiti dia ya Bu. Oh, jadi contohnya guru itu berkata, kalau kamu tidak melakukannya, seperti tidak melakukan tugas ini ya, kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini, awas ya, nanti hukum rasain. Itu sama aja posisi kontrol kita sebagai penghukum ya Bu. Kalau kita sebagai pembuat perasaan bersalah tuh seperti ini, kamu itu seharusnya, kamu kan sudah tahu ibu telah lelah mengatakannya, ibu itu stres. Jadi jika anak tidak melakukan tugasnya, kita kan kasih tahu ibu sama anak kita, kamu nih gimana sih? Ibu kan sudah bilang kamu tuh harus ngerjain tugas kamu. Kalau kamu kayak gitu terus ibu tuh stres loh. Nah, itu membuat anak-anak merasa bersalah. Nah, jika kita sebagai seorang teman, sebagai seorang teman untuk anak-anak didik kita atau anak kita sendiri ya Bu, maka kita akan berkata seperti ini, ayolah lakukan demi ibu. Nah, itu salah satu kata-kata jika kita sebagai posisi kontrol sebagai teman. Masa kamu tidak kasih, ya? Masa kamu tidak apa itu ya? Tidak mau ingat, tidak, ibu tidak ingat, tidak ibu pernah ibu pernah bantu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak pernah bantu, maksudnya itu gini, yaitu ayolah lakukan apa maksudnya kerjaan itu tugas itu. Kan ibu udah pernah bantu, jadi kamu harus melakukannya ya. Jadi kita merayakan juga ya Bu. Jika kita sebagai posisi kontrol sebagai teman, kalau kita sebagai pemantau, pasti ibu-ibu pernah ya Bu melakukan semua ini.
Tapi kita tidak tahu kalau kita berada di posisi kontrol yang seperti ini. Nah, sekarang kita kalau jadi sebagai pemantau ya Bu, apa peraturannya? Itu kita mau dia, udah tahu kan? Kalau di sini tuh peraturannya harus pakai seperti ini. Nah, itu salah satu kata-kata ya Bu, kata-kata bahwa kita itu menceritakan tentang 5 fungsi kontrol tentang pemantau. Nah, kalau sebagai manajer, nah di sini nih Bu, seharusnya kita sebagai manajer, kita menanyakan kepada anak-anak kita. Kalau anak-anak kita tiba-tiba bangunnya kesiangan ya Bu, kita kan menanyakan kenapa? Kok kamu bisa bangun dibangunin dari tadi nggak bangun-bangun? Nah, ternyata anak-anak itu bilang semalam tuh saya main game loh sampai kemalaman, jadi saya bangun. Nah, kalau jadi manajer, jadi kita menanyakan keyakinan dia. Maksudnya kita seperti apa sih? Kalau biar kita itu nggak bangun, nah biar kita nggak bangun itu, kita cari solusi bersama-sama sama mereka. Berarti kamu tidak boleh main game sampai larut malam, seperti itu. Nah, jadi dari hasilnya Ibu, kita bakalan tahu jika kita sebagai posisi kontrol itu yang pertama tadi oh ya, penghukum, hasilnya anak-anak itu akan memberontak, dia itu akan menyalahkan orang lain dan akan sering berbohong kepada kita ya Bu. Nah, terus hasilnya jika kita menerapkan sebagai pembuat merasa bersalah itu, anak-anak itu akan menyembunyikan atau menyangkal, dia tetap akan berbohong karena kita sudah membuat dia itu merasa bersalah. Nah, kalau sebagai teman, dia akan ketergantungan pada kita. Kalau sebagai pemantau, dia itu akan menyesuaikan diri bila diawasi. Dia akan menyesuaikan diri. Kalau kita diawasi, wah, guru lagi ngawasi saya nih. Nah, dia udah tahu duluan. Nah, kalau kita sebagai manajer, nah ini dia akan mengeluarkan pribadinya. Itu tentang oh ya, murid berkata jika gini contohnya, biarin aja lah, nanti juga guru marah-marah lagi kalau saya nggak kerjain tugas, gitu ya Bu. Sama kayak ibu di rumah, kalau misal ibu nyuruh Yanti, tolong beresin mainan kamu. Nah, ketika Yanti tidak membereskan mainan, paling dia juga bilang gitu, biarin aja lah, nanti paling ibu aku marah-marah. Nah, gitu Bu contohnya. Nah, kalau membuat merasa bersalah itu mungkin setelah dia melakukan paling ujung-ujungnya maafin saya ya, si anak pasti minta maaf. Dan selanjutnya kalau dia kita sebagai posisi kontrol teman, pasti anak saya pikir bahwa atau ibu itu teman untuk saya, ternyata memang benar. Nah, kalau posisi kita sebagai kontrol seperti ibu, ternyata saya pikir orang tua saya ini sebagai teman untuk saya, tapi ternyata memang benar orang tua saya itu sebagai teman untuk saya, karena bisa kita nggak pernah melakukan posisi kontrol penghukum, mungkin kita pernah ya Bu. Nah, tapi kita bisa belajar untuk memperbaikinya. Nah, kalau sebagai manajer, dia pasti akan berkata, bagaimana ya caranya saya bisa memperbaiki keadaan atau kesalahan dia. Dia itu akan merasa sadar sendiri Bu jika dia melakukan kesalahan. Dia akan melakukan suatu perbuatan untuk memperbaiki perilakunya agar lebih baik lagi. Nah, dampaknya pada murid yang tentang penghukum tadi itu dia akan terus mengulangi kesalahannya.
Kalau tentang membuat merasa bersalah, dia akan merasa rendah hati, rendah diri. Dan kalau sebagai teman, dia akan merasa lemah, tidak mandiri dan tergantung. Dan yang ketiga memantau itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Selanjutnya sebagai manajer dapat untuk murid itu mengevaluasi dirinya, bagaimana cara memperbaiki diri. Oke, selanjutnya kita sedikit lagi ya ibu-ibu, sebentar. Biar tidak tegang. Jika saya bilang halo halo, ibu bilang hai, gitu ya bu. Kalau saya bilang hai, ibu bilang halo halo. Oke, coba kita sedikit sebentar. Halo halo. Oke, hai. Lanjut lagi bu. Hai. Halo halo. Hai halo. Halo hai. Ya bu. Tidak apa-apa. Selanjutnya kita ke materi segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi ini? Nah, di sini di segitiga restitusi ini mempunyai tiga apa namanya ya? Tiga tindakan ya bu. Di segitiga restitusi ini ada tiga tindakan. Yang pertama yaitu validasi kebutuhan. Yang kedua menstabilkan identitas. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nanti di sini ada sedikit cuplikan tentang segitiga restitusi biar kita sama ya ibu. Oke, selanjutnya. Nah, kita belajar tentang menstabilkan identitas. Apa sih menstabilkan identitas? Ada yang sudah tahu ibu? Belum ya? Oke. Nah, di sini menstabilkan identitas itu tentang bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia itu mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita yang menjadi refleksif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti ini. Nah, ketika anak kita melakukan kesalahan, kita itu seharusnya menstabilkan identitas. Kita menanyakan kepada anak kita, berbuat salah itu tidak apa-apa. Nah, karena semua orang itu pasti melakukan kesalahan ya bu. Gak ada orang itu gak melakukan kesalahan, pasti dia pernah melakukan kesalahan. Cuma bagaimana kita untuk memperbaiki diri kita agar lebih baik lagi. Nah, kalimat yang kedua itu tidak ada manusia yang sempurna. Nah, seperti saya katakan tadi ya bu, gak ada manusia itu yang gak melakukan kesalahan. Nah, di sini saya juga pernah kok melakukan kesalahan seperti itu. Kita pernah ya bu melakukan kesalahan disengaja maupun tidak sengaja, kita itu pernah ya bu melakukan kesalahan. Nah, di sini kita bilang sama anak kita bisa kok menyelesaikan ini. Nah, bapak itu atau ibu itu tidak tertarik loh mencari siapa yang salah. Jadi kita itu gak tertarik mau siapa yang salah, mau si A atau si B yang salah. Kita gak tertarik gitu, karena kita itu ingin mencari solusi dari permasalahan anak-anak kita. Jadi kita bilang sama anak kita,
yang mengetahui siapa yang salah. Ibu itu pengen kita menyelesaikan atau mencari solusi apa yang terjadi pada masalah ini. Nah, jika dia seperti Seninya tadi dia marah dan dia memukul, dia gak terima karena mainannya diambil. Nah, itu saya seperti itu, kamu berhak kalau merasa seperti itu ya Bu. Nah, tentang selanjutnya yaitu validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan itu Ibu, menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Jadi seorang guru itu kadang-kadang kontrol pasti akan mengubah pandangan dari teori stimulus responses ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Nah, kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang harus menerus merengek, ya Bu. Pasti kita sebel. Anak kita kok merengek terus sih, kok nangis terus sih, minta itu terus gitu ya Bu ya. Tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Sebenarnya anak merengek itu kan meminta sesuatu ya Bu. Kayak masih kecil, masih bayi, dia masih nangis, dia itu nangis belum bisa ngomong aja ya contohnya. Dia nangis, dia itu sebenarnya pengen memenuhi kebutuhannya tapi nggak bisa ngomong. Anak-anak usia balita ya Bu, usia balita itu dia itu sebenarnya ingin melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan, cuma dia nggak bisa menjelaskannya Bu. Jadi si anak pasti akan merengek, pasti akan menangis ya Bu. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya seharusnya kita melakukan validasi. Anak ini apa sih? Butuh apa sih? Kok dia nangis terus? Apa mau jajan? Apa mau makan? Apa dia lapar? Nah kita sebagai orang tua atau guru, kita harus mengerti apa sih maunya si anak ini loh. Nah, kita melakukan validasi kebutuhannya. Oh, ternyata si anak lapar. Oh, ternyata si anak tuh mau ini loh. Karena kita nggak ngerti tadinya maksudnya, kita memberikan perhatian. Kenapa? Kenapa? Kalau dia bicara ya Bu. Kalau masih mungkin kalau yang belum ngomong, kalau nggak dia pun enggak dia lah, kali gitu ya kalau dia berani. Nah, jadi ada beberapa kalimat, contoh kalimat. Jika kita melakukan validasi terhadap anak-anak, kamu pasti punya alasannya mengapa melakukan hal seperti itu. Nah, jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita harus melakukan validasi kebutuhan. Kenapa kamu melakukannya? Pasti kamu punya alasan, gak mungkin kan kamu tiba-tiba memukul teman kamu kalau ada alasannya. Nah, kamu pasti belajar pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Nah, contohnya seperti Seni tadi ya Bu, cerita dari Seni tadi. Seni itu mempertahankan mainannya. Dia itu mempertahankan sesuatu yang penting buat dia. Jadi ketika ambil mainannya, dia itu nggak rela. Menurut dia itu mainan dia itu penting, makanya dia mempertahankan mainannya. Dia itu merebut mainannya, dan ternyata mainannya bisa direbut oleh April. Dia memukul April tersebut. Gitu. Nah, terus selanjutnya itu kalimatnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi misal si anak pengen pinjam, ya kamu kok pinjam ya? Bilang aja, langsung rebut gitu. Nah, kita sebagai guru harus menanyakan keyakinan
apa sih nilai yang kita percaya di kelas. Seperti tadi ya Bu, saya udah melakukan keyakinan kelas di kelas, menanyakan keyakinan kelas di kelas. Jadi kita juga kita udah melakukan keyakinan kelas, ya masih ingat tidak apa sih keyakinan kelas kita? Gitu, kita mengingatkan anak-anak kita. Terus kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kita menanyakan seperti itu. Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Dan apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Nah, ketika anak-anak berantem, mungkin kita gak boleh ya Bu langsung mengganti anak kita. Nah, kamu salah, kamu ingin misalnya buat itu. Kita menanyakan dulu kepada anak kita. Nah, kita juga menanyakan apa sih yang kamu rasakan setelah kamu melakukan itu. Nah, ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, gitu ya Bu. Nah, di sini ada sedikit videonya di ini aja Bu, di layar slide. Itu kayak nggak bisa di ini karena itu PDF ya Bu, jadi kayak foto gitu. Di sini ada cuplikan sedikit ya Bu, belum kita Nah, Ibu, jadi di sini tentang keyakinan kelas ini saya ada sedikit cuplikan anak-anak kita ya Bu. Kita, enggak di Bluetooth bisa nggak Bu? Nggak bisa dimasukin. Bentar ya Ibu. Contohnya ketika April dan Seni merebut mainannya. Nah, ini saya sebagai guru itu menanyakan validasi, langkah validasi tindakan. Jadi saya menanyakan pada April, kenapa bisa melakukan itu, gitu ya Bu. Saya pengen pinjam mainan saya ini, tapi dia itu gak izin dulu sama saya. Jadi kan yang menginginkan saya tadi yang pertama ketiga sini dulu lagi suaranya gak kedengeran ya Bu. Gak apa-apa. Jadi saya ceritain aja. Nah, jadi saya juga melakukan validasi. Saya memberikan pendapat pada Seni untuk meminta maaf. Dia mau meminta maaf karena dia tahu perbuatan dia itu salah karena dia udah memukul. Terus tanggapan dari dia, saya tidak langsung menghardik mereka, itu dia berkata. Nah, di kasus yang kedua ini, Freddy membuang sampah sembarangan. Nah, di sini saya menanyakan kepada Freddy, kenapa Freddy bisa melakukan membuang sampah sembarangan? Jadi dia bilang, soalnya saya tuh buang sampah karena saya tuh pengen buru-buru mainan sama teman saya, kata dia gitu. Nah, saya menanyakan kenapa kita nggak boleh buat sama mainan. Dia bilang nanti sekolah kita kotor. Itu benar, Freddy udah tahu kalau kita
di sini saya mencari solusi untuk Freddy agar dia tidak membuang sampah sembarangan. Tadi saya bertanya, Freddy tadi tidak kalau Freddy itu membuang sampah karena pengen buru-buru mainan. Nah di sini saya bilang, jadi seharusnya Freddy tidak buru-buru dan dia mau membuang sampah di tempat. Nah, dia juga tahu Bu. Saya tanyain, apa sih keyakinan kelas kita yang sudah kita bikin kemarin? Dia juga bilang, kok boleh buang sampah sembarangan. Nah, iya, seperti itu Bu. Jadi, nah, materi saya seperti itu Bu, tentang budaya positif di sekolah kita. Nah, beberapa sudah saya terapkan dan di kemudian hari supaya bisa menjadi seperti itu Bu. Jadi materi saya sudah selesai. Terima kasih soalnya istilah Bu, jadi sudah selesai. Nah, jadi di sini ibu-ibu saya tanya, apa Bu posisi kontrol yang ada di materi kita tadi Bu? 5 posisi kontrol yang ada di materi saya. Tadi apa aja dulu? Tadi pertama penghukum. Yang kedua apa Bu? Sebagai teman. Terus kita harus sebagai manajer. Tadi manajer yang kelima ya Bu. Sebagai penghukum, kita posisi kontrol kita ya Bu, sebagai penghukum, manajer, tadi kayak Bu, sebagai teman, pemantau, dan pembuat orang tersesat. Nah, sekarang saya tanya lagi Bu, 5 kebutuhan dasar manusia. Apa aja Bu tadi Bu? Oke, kasih sayang, itu kasih sayang. Oke, terus kebutuhan hidup. Apa lagi Bu? Singkat? Kita itu butuh bertahan hidup. Kita butuh kasih sayang, kita butuh merasa untuk diterima, kita butuh penguasaan, dan kita butuh kebebasan ya Bu, tidak apa-apa. Nah, selanjutnya itu saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini saya sudah menggunakan aksi nyata saya ya Bu. Saya berharap apa yang telah saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi ibu-ibu dan rekan guru semuanya. Nah, jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mau mengucapkan ribuan terima kasih untuk ibu-ibu dan rekan guru yang mau hadir di sini ya Bu. Terima kasih banyak sudah hadir di sini. Jika saya tidak bisa membalasnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalas kebaikan ibu-ibu karena telah menyempatkan waktunya berada di sini. Terima kasih ya ibu-ibu. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah kata yang telah saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya selaku rekan sejawat Bunda Eni Muslikah, guru penggerak angkatan 10, saya sangat berantusias dan mendukung tentang budaya positif yang akan kami terapkan di sekolah kami. Semoga kedepannya kegiatan disiplin kelas dan budaya positif yang telah direncanakan oleh Ibu Eni Muslikah dapat berjalan sesuai dengan angan-angan kami dan menjadikan sekolahan kami lebih maju dan dapat menjadikan sekolahan kami lebih
baik lagi ke depannya. Terima kasih. Demikian dari saya Ibu Tri Yulianti mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Iya, sebelum hari ini kita memulai pembelajaran, hari ini kita mau membuat keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Ada yang tahu? Enggak. Sekarang Bu Guru jelasin. Keyakinan kelas itu perbuatan baik, hal-hal baik yang akan kita lakukan di dalam kelas. Iya, misalnya apa aja sih kelakuan baik yang harus kita lakukan di dalam kelas? Keyakinan kelas yang harus kita terapkan di kelas kita. Ya, coba Ibu mau tanya satu-satu dari Nisa. Keyakinan kelas apa yang pengen Nisa lakuin di kelas? Coba apa? Nisa pengen apa? Hah? Mainan? Oke, terus Mika apa? Main. Kalau Nurul? Keyakinan kelas saya perbuatan baik apa yang harus kita lakukan di dalam kelas? Nah, misal nih, anak-anak nih harus jaga kebersihan, ya? Boleh itu. Coba saya Ibu ulangi dari siapa namanya? Dava. Dava apa? Keyakinan kelas apa yang pengen Dava terapin di kelas? Ayo, dulu yang pintar sayang. Bagi makan? Boleh. Terus kalau Akmal apa? Apa? Hah? Oke, pinter. Kalau Arjun? Nggak boleh ngomong satu. Sekarang gini, Ibu Guru tulis di sini, ya. Ibu tulis satu-satu. Nanti anak-anak boleh menempel di sini. Sekarang dari Dava ya. Dava tadi apa sayang? Dava berbagi makanan. Oke, Ibu tulis dulu. Berbagi makan. Oke, Dava boleh ditempel di situ. Nih, yuk tempel di situ sayang. Satu. Ini di sini. Nah, di sininya. Oke, pinter. Akmal tadi apa ya? Ibu tulis di sini. Oh iya, tidak boleh kasar. Ya sini Akmal. Yang udah boleh duduk lagi sayang. Udah ditempel bawahnya sini atau di sampingnya boleh. Yuk, Arjun apa tadi ya Arjun? Tidak boleh ngomong kasar juga. Tidak boleh ngomong kasar. Yuk, ini Arjun. Udah boleh duduk sayang. Boleh duduk lagi ke sana. Selanjutnya siapa? Bilal apa sayang keyakinan kelas? Apa Bilal terapin di kelas? Apa? Apa? Sayang guru boleh. Oke, nanti yang udah boleh duduk lagi. Ayo, yang udah boleh duduk lagi. Nanti gantian temennya.
Kamal. Ya. Kalau Nisa apa Nisa? Apa lagi ya? Yang lainnya juga apa nak? Mainan? Beresin mainan juga? Oke boleh. Beresin mainan. Iya. Oke, sekarang kita sudah membuat keyakinan kelas. Nanti kalau misal nih ada temennya yang udah mainan, ada tadi kan ya yang berbagi makanan, terus tidak ngomong kasar, tidak boleh ngomong kasar juga, terus sayang bu guru, apalagi buang sampah pada tempatnya, mencuci tangan sebelum makan, terus beresin mainan. Nanti nih misalnya ada nih temannya yang nggak buang sampah pada tempatnya, ingetin, kita kan udah punya keyakinan kelas, harus buang sampah pada tempatnya. Iya pinter.